Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam saudara-saudari dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Ihsanul Musa, si pecinta kajian. Pada kesempatan malam hari ini sengaja saya nongol di YouTube, tapi bukan seperti biasa mengkupas suatu kajian. Lebih kepada saya hanya ingin bercerita, mengeluarkan sedikit unek-unek, mengeluarkan ketidakhabis pikiran saya, kebingungan saya tentang suatu hal yang akan saya ceritakan di video ini nanti. Kopi dulu biar nggak oleng. Apa kebingungan atau ketidakhabis pikiran yang saya maksud dan akan saya ceritakan di sini, yaitu tentang banyaknya oknum para habib yang mengeluarkan ajaran-ajaran, dakwah-dakwah, fatwa-fatwa yang nyeleneh, yang nggak masuk akal, bahkan kasar ngomongnya menyimpang daripada ajaran Islam itu sendiri. Jadi secara khusus kebingungan saya ini kepada para habib oknum, tapi juga umumnya kepada semua manusia, siapapun dia, sesoleh apapun dia, setinggi apapun ilmunya. Kita harus ingat bahwa tidak ada manusia yang spesial, yang khusus, yang istimewa, yang mana saking istimewanya manusia tersebut berhak bisa melanggar syariat Islam itu sendiri. Kalau orang lain yang berbuat jadi dosa, tapi kalau dia yang berbuat berkah, karomah. Kalau boleh minta dicium pantatnya. Bayangkan saja saudara, ada bunyi-bunyi ajaran seperti ini, bahwa satu habib yang bodoh. Sebentar, ada yang beli. Maaf, iklan ada yang beli. Saya lupa sampai di mana, tapi seingat saya aja saya akan lanjut. Bahwa ada bunyi-bunyi dakwah seperti demikian. Satu habib ahli maksiat, habib yang suka zina, suka minum minuman keras, kakinya lebih mulia daripada kepala seorang kiai, kepala ulama besar. Ada habib yang bisa madamin api neraka. Ada juga habib yang ina inu. Ada habib yang ketika selesai ceramah di panggung terakhir dia tutup dengan melelang siwak. Siapa yang mau siwak bekas saya, harganya 1 juta. Sorban punya saya, harganya 5 juta. Siwak bekas saya ini beda dengan siwak beli di pasar, karena ini ada jigong habib. Jigong habib berkah, jigong habib obat, nggak kuman, nggak. Kalau jigong orang biasa kuman. Banyaknya berseliweran ajaran-ajaran yang nggak masuk akal, yang nggak mungkin Islam itu sendiri mengajarkan yang demikian. Lalu ada juga habib seperti Habib Bahar dan Habib Rizik yang menentang, yang mengatakan, mana buktinya kalau ada doktrin Habib, kalau ada ajaran-ajaran Habib yang seperti itu, buktinya mana? Tunjukin sama saya. Malah kalau Habib Bahar lebih ekstrim lagi, tunjukin orangnya, mana buktinya, mana videonya, biar saya pukulin itu Habib. Ya jangan pura-pura nggak tahu lah. Di YouTube banyak, di TikTok banyak. Nggak mungkin lah kita nggak punya HP zaman sekarang. Ketik aja Habib lelang siwak, kaki Habib lebih mulia daripada kepala ulama, ada keluar di YouTube. Mau video yang durasi utuh atau
atau yang potong-potongan, tinggal tonton bebas. Jadi nggak usah pura-pura nggak tahu bahwa itu cuman fitnah lah, itu cuman hoak lah. Banyak buktinya. Nggak dipukulin tuh, nggak ditegur tuh. Jangan kita menutup mata apabila ada kesalahan-kesalahan walaupun dari barisan kita sendiri. Nabi Muhammad aja tegas, jelas. Kalau Fatimah mencuri, nggak usah Algojo yang motong tangannya. Saya sendiri yang motong, kata Nabi Muhammad. Jadi kalau orang lain yang mencuri, yang motong tangannya itu cukup Algojo. Tapi Nabi mencontohkan, kalau dari barisan keluarga saya sendiri, nggak usah Algojo, biar saya bapak kandungnya yang motong tangan anak saya sendiri. Kalau Fatimah anak saya berani coba-coba untuk mencuri. Adil, enak kita dengernya, nggak ada istilah mentang-mentang di situ. Jangan kentang-kentang. Secara khusus pembahasan malam ini kepada para habib yang nyeleneh seperti itu. Tapi juga secara umum, siapapun ke depannya, ada tokoh apapun dia, gelarnya setinggi apapun, kalau coba-coba mendoktrin kita kepada hal-hal yang nguntungin dia padahal menyesatkan, jangan kita ikut. Nggak usah silau sama gelar. Wah, dia kan prestasinya anu, masa iya dia bohong? Ya bisa aja, manusia kok, bisa aja dia bohong. Maka saya bilang tadi, nggak ada manusia yang istimewa, yang spesial, yang khusus. Begitu. Sebenarnya saya miris mendengar ajaran-ajaran fatwa dakwah yang seperti itu yang banyak dikeluarkan oleh oknum para habib. Tapi ada yang lebih bikin saya miris. Betapa masyarakat, umat, jamaah masih banyak juga yang terdoktrin. Banyak juga yang kemakan omongan-omongan seperti itu. Ini yang lebih bikin saya miris. Harusnya kita cerdas semua. Silakan ada orang ngaku-ngaku A, B, C, D, ina, inu. Ada orang ngaku ketek dia wangi, pantat dia harum, silakan. Tapi kalau nggak ada yang percaya kan dia pegel sendiri, gitu loh. Jadi saya miris sama oknum tokoh yang doktrin hal-hal yang menguntungkan diri dia sendiri padahal menyesatkan orang. Tapi lebih miris lagi sama yang terdoktrin. Kadang-kadang sampai bela-belain, rela mati, masang badan dukung tokoh tersebut yang jelas-jelas mendoktrin kita ke arah yang gak jelas. Jadi berdakwahlah, ajak orang kepada Allah dan Rasulnya. Nggak usah kita berdakwah ngajak orang biar cinta sama kita. Sebab kita ini masih ada kemungkinan salah kok jalan ke depan. Orang-orang yang fanatik buta udah tahu kita salah, ikut nyebur lagi. Yang bikin saya miris itu, yang lebih bikin saya miris, yang terdoktrin. Tokohnya bikin saya miris. Tapi yang lebih bikin saya miris, kok ada juga yang mau ikut, ada juga yang percaya bahwa si wak bekas jigong dia itu berkeh, karomeh. Bagi saya tuh cerita-cerita begitu tuh dongeng penghantar tidur. Nggak perlu diperdebatkan, itu jelas nggak bener. Tapi di sisi lain ada juga orang yang wah, pasang badan, bela-belain, berdebat, siap berjuang, siap jihad, bela tokoh Habib Anu. Udah jelas-jelas lu dikibulin, jelas-jelas lu didoktrin. Kalau Habib lempeng, Habib lurus, silakan ikutin. Tapi pas giliran dia lagi nggak bener, jangan ikutin dong. Yang udah pasti bener cuman Rasulullah SAW. Ikutin dah semua apa yang dilakukan beliau yang
diperintahkan beliau, nggak bakal sesat. Tapi kalau manusia ya masih tetap kita harus ada filter, saringan, menimang-nimang apa iya ini ajaran Islam atau ajaran dia sendiri untuk menguntungkan diri sendiri. Kaki Habib sampai dicium, katanya berkah. Enggak berkah lah, bau tai lotok. Takutnya dia habis nginjek tai lotok. Begitu saudara-saudari. Jadi next ke depan mau ada tokoh seperti apapun, S3 bidang Quran, S10 bidang hadis, jutaan, miliaran jamaahnya. Tapi kalau suatu saat dia ngeluarin hal-hal fatwa-fatwa yang nyeleneh, nggak usah ikutin. Ini kan enggak. Kalau udah Habib yang ngomong nggak berani nentang, nggak berani untuk nggak ngikutin, takut kualat. Astagfirullahaladzim. Saya ini pedagang kecil, orang bodoh ini, bukan saya nggak paham tentang memuliakan dzurriyyah Nabi, bukan. Nggak bermaksud merendahkan keturunan Nabi, demi Allah. Paham saya bagaimana memperlakukan keturunan Rasul kalau memang dia keturunan Rasul, memuliakan ustadz, memuliakan ulama, kiai. Takdim itu seperti apa? Adab itu seperti apa? Tapi takdim, adab, memuliakan orang yang lagi mau menjerumuskan kita, itu bukan yang lemparin tai ke muka sendiri. Begitu saudara-saudari. Lalu bakar rokok dulu. Jadi secara khusus video ini unek-unek saya kepada banyaknya oknum para Habib. Di Cirebon 4 bulan yang lalu, Habib Toha. Habib Toha dia punya, bukan bodyguard, apa ya, dia punya khodam, maksudnya khodim, pendamping, pelayan yang suka ikut bepergian kemana-mana Habib Toha ini pergi. Pelayan lah gitu. Pelayannya ini jamaahnya dia, muridnya dia yang jadi pelayan. Si pelayannya ini punya istri. Habib Toha naksir sama si istri pelayan tadi sampai kumpul kebo. Terus masih mau dicium pantatnya si Toha ini. Janganlah, semua kita sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa, bukan yang paling bernasab. Dalam darah saya mengalir darah Rasul, kata dia. Sebenarnya juga sejatinya setiap kita keturunan Nabi kok. Siapa sih di antara kita yang berevolusi dari kera jadi manusia? Ya mungkin Anda kalau nggak terima bahwa Anda keturunan Nabi, silakan Anda berevolusi dari kera jadi manusia. Ya kalau saya memang asal usulnya jelas memang manusia dari Nabi Adam. Begitu saudara-saudari. Karena hal-hal yang nyeleneh, yang kontroversi itu kedepannya ya akan terus ada. Dari dulu sampai sekarang akan tetap ada. Jadi jadikanlah pelajaran apa yang kita lihat sekarang ini sebagai pegangan prinsip kita ke depan. Siapapun yang ngajak, kalau ajakannya gak bener jangan ikut. Biar kata anak kecil yang bilangin. Kalau anak kecil itu bilang kebaikan dan kebenaran, jangan ego, ikut dong. Begitu. Jangan lihat siapa yang bicara, lihat apa yang dibicarakan. Kan hadisnya seperti itu. Peci bekas Habib nih 10 juta, beli 15.000. Ya kan ini berkeh, ini kan karome. Berkah dari mana?
Keberkahan bukan di benda-benda. Keberkahan ya bagaimana amal perbuatan kita. Jadi sebelum saya akhiri, saya ingatkan sekali lagi, saya miris melihat oknum-oknum tokoh Habib ataupun tokoh lain yang bukan mengajak kepada Allah dan mengajak kepada Rasulnya, tapi lebih menitik beratkan mengajak orang cinta kepada dirinya untuk kemudian setelah orang cinta sama dia, dia bisa menyetir sesuai kemauan dia, menyetir biar dia dapat keuntungan. Saya miris melihat tokoh-tokoh yang seperti itu. Tapi lebih miris lagi kepada masyarakat umat jamaah yang terdoktrin, yang tertipu sama ajaran-ajaran yang seperti itu. Kalau yang kedoktrin anak kecil saya maklum. Orang dewasa, orang suka ngaji, orang ahli ibadah, mau-maunya diajarin, dibumbui hal-hal yang seperti itu. Itu yang lebih bikin saya miris. Ya udah, sekian dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Insya Allah kalau ada sumur di ladang, bolehkah saya menumpang mandi? Kalau ada umur yang panjang, bolehkah saya jumpa kembali? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.